walafiat masih bisa dipertemukan melalui Zoom ini untuk melakukan sharing ilmu ya buat teman-teman semua, Bapak Ibu semua. Ada hal-hal baru yang memang harus kita update. Baik, Bapak Ibu, pertama terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua yang hadir karena sudah dapat mengikuti kegiatan ini di pagi ini. Salam dari Pak Sekretaris yang belum bisa bergabung karena ada penugasan untuk menerima anggota DPR di Cisarua dan di Jalak Harupat di Bandung. Baik, Bapak Ibu, tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan atau pemahaman teman-teman terhadap kehumasan. Di sini terkait dengan kehumasan sudah ada beberapa pembaharuan terkait dengan penulisan rilis, kemudian penggunaan yang saat ini sedang menjadi hal yang kita sesuatu yang sedang kita gunakan selalu yaitu dengan menggunakan AI. Nah, di sini dari tim DG pula yang akan memberikan pengetahuan tentang bagaimana membuat sebuah pemberitaan atau hal-hal terkait dengan kehumasan dan menggunakan AI. Nanti Bapak Ibu eh, dari pagi ini sampai siang silakan untuk mengeksplor apa-apa yang bisa didapatkan atau yang bisa digunakan dalam hal kehumasan atau dalam hal kita membuat suatu pemberitaan atau rilis dengan teman-teman semua sehingga kerja baik kita bisa diterima oleh masyarakat luas, kemudian hasilnya juga secara positif menjadikan Kementerian Sosial sebuah kementerian yang dapat memberikan manfaat lebih banyak kepada masyarakat. Karena dengan pemberitaan atau dengan hal-hal kehumasan kita bisa memberikan hal-hal positif di masyarakat, masyarakat mengetahui dan akhirnya dapat juga mengakses dengan mudah kepada layanan dari Kementerian Sosial. Teman-teman di sentra semua kerja baik bisa dilakukan atau dipublikasikan dengan baik atau dengan mudah nanti dengan ada teknologi atau dengan kebaharuan yang saat ini sedang marak ya, yang sedang menjadi satu tren untuk bagaimana kita lebih memudahkan dalam bekerja. Baik Bapak Ibu, kita mungkin pagi ini kita akan mendapatkan sharing dari Ibu Katrin sehingga nanti berkenalan sendiri ya Bu Katrin memperkenalkan bergerak di bidang apa, kemudian nanti bisa teman-teman jika ingin mengupdate keilmuan bagaimana, kemudian kita bisa berkolaborasi seperti apa. Baik, kita mulai saja kegiatan ini. Saya buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan ini lancar dan Bapak Ibu diberikan keterangan pikiran untuk menerima semua informasi dan semua pengetahuan. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu, mudah-mudahan tahun depan kita bisa bertemu fisik ya di Jakarta atau di tempat lain biar teman-teman kehumasan semakin semakin semangat untuk bisa melaksanakan tugas-tugasnya. Namun untuk tahun ini sering-seringlah kita melakukan melalui Zoom lebih dulu. Jika kemudian sudah normal, insya Allah anggaran sudah tidak dipotong-potong, kita bisa bertemu kembali di secara fisik untuk mengupdate pengetahuan kita. Baik, terima kasih Bu Fatona, teman-teman Humas yang sudah menyiapkan kegiatan pagi ini. Saya akhiri saja dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Fat. Baik Ibu, terima kasih atas arahannya. Mudah-mudahan Ibu juga dalam melaksanakan kegiatan di sana juga diberikan kelancaran dan kita juga yang di Salemba Raya juga teman-teman seluruh Indonesia, Humasku tercinta dan tersayang karena kalau nggak kita siapa lagi juga diberikan kelancaran dalam melaksanakan tugas. Bapak Ibu teman-temanku semuanya hari ini kita langsung karena memang ada 3 narasumber yang langsung
berikan ataupun akan mempresentasikan materinya. Yang pertama mungkin kepada Ibu Catherine langsung untuk menyampaikan paparannya. Monggo silakan. Selamat pagi semuanya, selamat pagi Bu Ani Muhammadi Buat dari izin ya, saya izin meninggalkan Zoom meeting ya, karena kami mulai melaksanakan kegiatan. Baik, terima kasih semuanya teman-teman. Selamat melaksanakan, mendengarkan. Terima kasih ya. Undur pamit. Baik, saya izin lanjutkan kembali. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir pada paparan pagi hari ini. Kami dari tim Siswa sangat mengapresiasi atas kehadiran dan tim semuanya. Di sini saya izin perkenalkan diri. Saya Catherine dari Siswa Indonesia sebagai Business Development. Di sini sebelah kanan saya ada Stefani dari Rockstone. Sorry, nanti akan dijelaskan untuk Rockstone itu siapanya di Siswa. Terus ada dengan Mbak Desi, sales manager saya dari Bisma. Dan bertiga di sini akan melakukan paparan mengenai hal-hal yang diminta oleh Ibu Hajor ya. Nanti sekiranya mungkin ada pertanyaan setelah dari kami semua kami jelaskan, boleh langsung gitu teman-teman. Kami sangat open untuk feedback ataupun pertanyaan-pertanyaan. Kami hari ini izin untuk perkenalan dulu, gitu kan. Tak cuma mengenai saya. Jadi kami akan perkenalkan dulu untuk company profile kami di Siswa Indonesia Online Basis. Mungkin mau kan Pak Mas? Iya, dari Mas. Iya, akhirnya bisa ikut sih. Oke, baik. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kami tentang teman-teman di sini. Itu ya yang touring maupun yang daring ya hari ini ya. Tentang banget. Saya baru tahu dari Sabang sampai Merauke tadi ya. Dan sampai teman. Luar biasa. Oke. Hari ini kami dari PT Digital Indonesia akan memaparkan terkait dengan apa yang kami punya ya dalam industri. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah tidak asing mendengarkan media monitoring atau data analytics berbasis AI, kami adalah kapasitasnya di situ. Dan pagi hari ini, mohon izin kami akan menjelaskan terkait dengan company profile kami dulu. Kemudian nanti mungkin di sesi setelah ini Bu, Bapak Ibu akan ada demo juga dashboardnya. Jadi biar tahu dashboardnya ini seperti apa sih gitu, toolsnya atau produknya ini apa. Oke, boleh dilanjutkan Pak. Next. Nah, kalau bicara soal PT Digital Indonesia, kami adalah memang perusahaan berbasis data analytics, kemudian AI juga, gitu ya, artificial intelligence, di mana saat ini kami kantornya itu ada di Citra Thomas, ada dua sebenarnya kantor kami di Jalan Citra Thomas satunya dan Gedung Rekapital Jakarta Selatan. Kemudian kami ini sebenarnya kalau cerita sedikit mundur ke belakang Bapak Ibu, pemain pertama ya kalau di industri media monitoring. Jadi sebelum tahun 2014 kami itu sudah sudah memulai bisnis ini gitu ya untuk mengumpulkan data-data dari berbagai macam source yang diawali dulu memang dari media massa. Jadi media cetak, online, televisi. Ya, jadi kami mengumpulkan data-data tersebut, kemudian hasilnya itu ditampilkan di dalam satu tools atau dashboard ya, satu tersebut. Kemudian hasilnya itu nanti data analytics itu nanti akan keluar apa saja data-data yang bisa kita pantau. Kemudian nanti outputnya setelah itu adalah insight atau laporan ya yang biasa kami berikan kepada klien atau user kami. Kemudian ya sudah tadi ya sudah berdiri sejak tahun 2014 sampai sekarang kami memiliki lebih dari 200 ya klien dari berbagai macam industri yang kami handle atau kami bantu. Boleh dilihat saja Pak. Terima kasih. Kita lanjut saja. Nah ini beberapa perkenalan sedikit beberapa tim di perusahaan kami. Yang pertama itu di sebelah kiri atas ada Pak Riza Maulana. Beliau adalah Presiden Director di PT Digital Indonesia, sekaligus sebenarnya pakar ini juga ya, ahli di dalam komunikasi, kemudian dan juga sudah lama berkecimpung juga dalam dunia
bisnis. Kemudian beliau juga salah satu konsulat kehormatan Hungari dan Indonesia ya, Indonesia. Kemudian ada Pak J. Alatas, beliau adalah komisaris kami. Ada Pak Afan Alamudi, ini salah satu senior advisor kami yang juga adalah pendiri dari Western Advisory Indonesia. Kemudian ada Pak Edward Depari, mungkin Bapak Ibu tidak asing yang mendengar nama beliau. Beliau aktif di dunia pertelevisian. Sampai sekarang masih aktif jadi pengajar. Kemudian ada Pak Didi Nugrahadi, salah satu senior advisor kami juga. Beliau adalah salah satu co-founder dari Detik.com. Dan ada Pak Davin, ada Pak Tasa juga di sini ya. Ini adalah tim inti kami. Silakan dilanjutkan. Tadi mungkin di awal saya sudah sempat menjelaskan juga bahwa saat ini memang lebih dari 200 klien dan berbagai sektor yang kami bantu ya. Kemudian kerjasama juga dengan kami. Kemudian dari berbagai macam sektor pemerintahan sampai dengan swasta. Jadi kami kalau dibilang ya pemain lama, pemain pertama mungkin ya di dunia media monitoring, jadi sudah banyak berkecimpung dengan berbagai macam sektor perusahaan. Silakan dilanjutkan. Ini beberapa portofolio kami, klien-klien kami yang tadi sudah saya sebutkan juga. Jadi dari mulai perusahaan-perusahaan multinasional, kemudian pemerintahan, sektor public sector sampai di private pun kami bantu. Yang salah satunya memang beberapa kementerian itu juga yang kami bantu, bahkan sampai saat ini juga di beberapa kementerian kami sedang kerjasama. Mungkin salah satunya mungkin bisa disebutkan lagi ya. Salah satu kami saat ini sedang membantu Kementerian Komunikasi dan digital. Kecilin. Oh iya, tadi suara saya tidak kejauhan ya. Oke, baik. Hari ini. Nah, Ya. Oke, baik. Terima kasih. Saya lanjutkan. Boleh Pak dilanjutkan? Ini beberapa portfolio kami. Kemudian ya, jadi kami memang solusi base ya Bapak Ibu. Jadi kami datang untuk memberikan solusi. Solusinya apa? Nah, di sini kalau Bapak Ibu perhatikan di layar saat ini ada 3 service atau layanan utama kami. Di mana yang pasti kami ini adalah in-house Pak, Bapak Ibu. In-house ini artinya kami mendevelop sendiri platform kami. Jadi kami tidak subkon dengan ini ya kalau untuk yang media massa, media cetak. Jadi kami ada beberapa produk yang mungkin hari ini akan kami paparkan. Salah satunya itu adalah media sosial atau social media intelligence, dan juga ada yang disebut dengan formal media, dan satunya lagi juga mungkin terkait dengan rilis tadi sempat saya dengarkan juga ya kebutuhan. Kami kebenarannya di tahun ini baru melaunching satu produk yang kami sebut dengan preskripsi.ai. PR-nya itu adalah PR berbasis teknologi AI yang memang terintegrasi. Jadi dari media monitoring, kemudian nanti pada saat proses pembuatan rilis sampai nanti proses pendistribusiannya itu di dalam satu dashboard. Nah, ini nanti yang akan kita lebih banyak bicarakan mungkin ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian setelah dari data tersebut, jadi ibaratnya ya data mentah yang kita kumpulkan dari berbagai macam source tadi ya. Kalau kita bicara soal media sosial, ada ads, ada Instagram, ada Facebook, YouTube, TikTok. Kemudian kalau di media massa ada media cetak, online, dan juga televisi, itu dikumpulkan dan ditaruh di dalam atau disimpan di dalam satu dashboard. Kemudian hasil dari data tersebut dianalisis. Nah, kami punya service yang kedua itu adalah teman-teman yang standby di kami itu ada namanya tim media analis yang nantinya akan membantu proses dari pengolahan data tersebut. Jadi laporan biasanya itu tergantung dari kebutuhan. Cuma memang kami paham betul untuk kementerian biasanya kebutuhannya ada laporan harian, ada laporan mingguan, ada laporan bulanan, bahkan ada laporan khusus ya. Laporan khusus itu misalkan sewaktu-waktu terjadi krisis, apa nih yang bisa kita berikan, apa yang bisa kami apa yang bisa kami berikan kepada lembaga atau institusi yang memang pada saat itu terjadi krisis seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian menariknya lagi kalau di Digifla karena memang kami ini ekosistemnya full ekosistem dari awal sampai akhir, kami punya tim strategis juga di sini
yaitu tim dari Royston Accessory Indonesia. Jadi Royston ini siapanya di Jifla? Royston ini adalah anak perusahaan dari Digifla, jadi bagian dari Digifla. Royston di sini ada Mbak Stefani yang nantinya akan menjelaskan secara details ya kapasitas apa sih yang bisa kami berikan gitu ya untuk di servis Royston Accessory Indonesia. Mungkin salah satu yang bisa saya sampaikan di sini secara singkat, Royston ini bisa membantu nanti di bagian strategi komunikasi. Jadi dari data tadi, kemudian pada saat krisis terjadi, nanti akan dibantu oleh tim dari Royston untuk solusi apa yang bisa diberikan ya ketika krisis tersebut terjadi. Itu mungkin salah satunya. Nanti Mbak Stefani akan menjelaskan secara detail ya setelah di sesi berikutnya. Kita lanjut, Pak. Oke, ini lanjutkan aja dulu. Kita akan jelaskan. Ini bukan yang belum yang awal. Lanjutkan saja dulu Pak, nanti bisa kita jelaskan semuanya. Ini beberapa produk atau service dari kami, solusi yang bisa kami tawarkan. Yang pertama itu adalah formal media monitoring. Jadi penyebutannya memang di kami adalah formal media monitoring yang terdiri dari media cetak, media online, media televisi, dan juga radio ya. Kalau memang masih relevan atau masih dibutuhkan, kami juga bantu. Tapi memang radio ini case by case. Jadi kalau ada permintaan ya kami bisa bantu. Kemudian dashboardnya real time. Ya, tadi karena kami in-house, mungkin Bapak Ibu nanti kalau misalkan yang lagi online juga, misalkan ke Jakarta bisa mampir nanti di kantor kami. Kebetulan memang kantor kami ini yang di Jalan Cikatomas, Bu, Bapak Ibu, adalah kami jadikan sebagai experience center. Jadi nanti beberapa lembaga kementerian, klien-klien kami juga itu sering datang ke kami visit untuk melihat bagaimana cara proses pengerjaan atau produksi dari televisi cetak dan juga online ini. Seperti itu. Oke, saya boleh dilanjutkan lagi, Bapak. Nah, ini tadi yang saya sempat juga sebutkan, jelaskan di awal terkait dengan preskripsi.ai. Ini adalah singkatnya itu sebenarnya adalah platform terintegrasi yang dikhususkan untuk PR berbasis teknologi AI. Jadi ini pengembangan sebenarnya dari formal media monitoring tadi. Nah, kalau dilihat secara sekilas ya di preskripsi.ai ini, media kalau formal media tadi itu adalah media monitoring saja gitu ya dashboardnya. Nah kalau di preskripsi.ai ini dia ada beberapa fitur, ada 5 fitur unggulan di dalamnya. Yang pertama itu adalah media monitoring, jadi dia tidak lepas dari media monitoring. Kemudian yang kedua tadi yang press release generator, kemudian nanti press release distribution, ketiga mendistribusikan rilis yang sudah kita buat di dalam dashboard ini. Kemudian nanti disupport oleh yang keempat itu adalah data media jurnalis yang memang sudah kami kumpulkan di database kami itu saat ini sekitar 1.700 jurnalis seluruh Indonesia yang dimana semua data dari jurnalis tersebut itu kita berikan sampai di nomor telepon dan juga alamat email. Jadi sebagai user atau pengguna, Bapak Ibu bisa kontak juga langsung dengan para jurnalis-jurnalis itu kalau misalkan memang dibutuhkan. Yang terakhir di dalam preskripsi.ai ini adalah laporan. Jadi laporan di sini bisa di-generate, bisa di-download secara otomatis menggunakan teknologi dan sudah ada narasinya juga. Ya, namanya teknologi memang ya kami menyadari memang ada beberapa juga keterbatasan, artinya ya narasinya tidak akan sama seperti dengan proses pembuatan oleh tim media analis ya. Artinya dalam hal ini karena ini tidak membutuhkan human touch, jadi dia otomatis by mesin di-generate, kemudian nanti bisa kita lihat hasil laporannya. Dan ini laporannya sifatnya adalah harian. Seperti itu kalau untuk yang preskripsi.ai. Bisa dilanjutkan lagi. Yang ketiga di sini adalah social media intelligence. Ini adalah dashboard yang memang dikhususkan untuk media-media sosial yang tadi sudah saya sebutkan juga ya. Ada X, kemudian Instagram, Facebook, YouTube. Bahkan kalau misalkan memang ada kebutuhan teman-teman dari Kementerian Sosial misalkan
punya aplikasi di App Store misalkan atau di Play Store, kemudian pengen dilihat atau mau dilihat hasil review-review ya, itu bisa juga kami bantu pantau. Jadi hasilnya itu misalkan dalam bentuk sentimen analisis masyarakat netizen ketika mereview aplikasi yang baru kita launching misalkan ya, itu seperti apa sejauh mana seperti itu. Itu bisa dipantau oleh kami. Kemudian dashboardnya, proses penarikan datanya ini adalah ya real time disebutnya, dan proses penarikan datanya di sini berdasarkan keyword. Tapi kalau misalkan memang ada campaign tertentu ya, misalkan dalam bentuk hashtag atau tagar, itu bisa juga dipantau. Ataupun misalkan ada kebutuhan mau memantau, kita sebutnya biasanya digital asset ya, phone channel, channel-channel dari apa semua humas mungkin ya yang ada di seluruh Indonesia, Kemensos, kemudian mau dipantau juga, itu bisa kami bantu untuk melakukan pemantauan. Kemudian ini pemantauannya juga nanti dashboardnya ketika klien atau user menggunakan dashboard ini, nanti kami akan berikan akses sehingga nanti user pun bisa mengeksplor atau belajar juga membaca atau melihat data, melihat pergerakan isu dari waktu ke waktu ya setiap hari. Jadi 24/7 bisa bisa dipantau seperti itu. Kita lanjut, nanti detailsnya nanti saya akan jelaskan ya. Ini hanya highlight saja Bapak Ibu, saya jelaskan terkait dengan kami juga punya produk yang namanya survei.io. Ini menarik kenapa? Karena kalau misalkan ada kebutuhan untuk memberikan survei gitu ya, survei ke luar ataupun ke dalam gitu, eksternal maupun internal, survei ini adalah salah satu solusinya. Menariknya adalah kenapa dibandingkan dengan misalkan biasanya kan menggunakan Google Form ya kalau untuk melakukan survei atau monkey survei ya, ya biasanya itu menggunakan itu. Nah, kalau di survei.io ini bentuk pertanyaannya itu adalah sifatnya itu open ended atau pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka. Jadi bisa langsung dianalisis, Bu. Dianalisis oleh mesin, kita masukin datanya, kemudian nanti mesin akan bisa tahu, oh dari semua jawaban-jawaban orang gitu ya terkait dengan survei yang kita lempar misalkan ya, tentang kepuasan masyarakat mungkin gitu kan. Kita mau lihat juga feedbacknya masyarakat terhadap lembaga atau instansi kita, itu bisa langsung ketahuan di dalam dashboard. Jadi analisisnya bisa langsung kita tahu. Data analytics-nya ya. Tentunya setelah itu hasilnya mau dianalisis lebih deep lagi ya ada tim di belakang yang akan bantu untuk menganalisis lebih biar dapat hasil yang lebih tajam gitu ya dari hasil survei. Itu adalah kemampuan dari survei.io. Dan yang kedua yang bisa saya sampaikan dari survei.io ini adalah source datanya atau sumber datanya itu nggak hanya dari data yang kita buat tadi ya di survei-survei itu, tidak, tapi misalkan ada data Kementerian Sosial katakanlah punya data 5 tahun terakhir banyak sekali gitu ya. Kemudian mau dikumpulkan, mau dimasukkan ke dalam survei.io ini, kemudian dianalisis, itu pun bisa. Atau tadi ya mau connect dari social media intelligence ke survei.io ini langsung, itu juga bisa. Jadi banyak banyak source atau banyak sumber cara untuk melakukan hasil survei tadi ya, analisisnya. Bahkan nanti kalau misalkan mau integrasi juga melalui jalur API, mungkin teman-teman di sini ada teman-teman IT juga yang mungkin lebih paham teknisnya, itu juga kami bisa provide untuk survei. Oke, bisa dilanjutkan. Ini tadi yang saya sempat sebutkan di kalimat terakhir sebelumnya, yaitu Open API. Jadi kami juga punya salah satu solusi untuk integrasi. Jadi misalkan di Kementerian Sosial bagian IT ya biasanya ya, sudah punya sistem sendiri di sini, Bapak Ibu. Kemudian nanti mau di feeding atau dialirkan datanya melalui jalur API, itu bisa. Jadi datanya itu dari kami, nanti kami buka kayak memberikan token gitu ya. Kemudian buka jalurnya, kemudian nanti data-data yang dibutuhkan, misalkan sentimen analisis, kemudian data pergerakan mentionnya setiap hari itu bagaimana, itu bisa kita atur seperti itu. Bisa dilanjutkan? Nah ini recent accessory mungkin dari Ciste yang Mbak Stefani gitu ya. Kami kebiasaannya memanggil maaf ya Mbak Stefani gitu ya. Boleh mungkin dijelaskan sekilas dulu Mbak. Oke. Masih makan? Oh ya udah. Nggak apa-apa Oke, kan? nanti aja deh kalau kayak gitu. Nggak apa-apa Mbak Desi. Oke, terima kasih Bapak Ibu.
Nah, ini sekilas mengenai Roasted Advisory. Jadi tadi udah disampaikan juga sama Mbak Desi ya. Roasted ini adalah salah satu bagian dari Digifly Indonesia. Nah, Roasted ini sendiri itu sebenarnya adalah konsultan komunikasinya dari Digifly yang kita tuh fokusnya di 3 hal. Public Affairs, Market Entry, dan juga Strategic Communication. Biasanya kalau misalnya sama kementerian dan lembaga, memang kita lebih banyak mainnya itu di Strakom. Nah, apa aja sih yang biasa kami bantu di dalam proses advisory ini? Kami biasanya juga membantu untuk misalnya pembuatan pedoman komunikasi untuk kementerian lembaga. Terus kemudian membantu juga untuk pendampingan strategis dalam daily, misalnya membuat press release, atau misalnya membuat sebuah agenda setting bagi kementerian lembaga, sebuah campaign. Kemudian juga sampai misalnya pembuatan survei persepsi biasanya kayak gitu. Jadi beberapa klien kami, contohnya yang sekarang juga masih jalan itu di Komdigi, itu kita juga bantu juga untuk pemantauan, rekomendasi, komunikasi strategisnya kira-kira apa kalau misalnya satu isunya muncul, Ya. apa yang harus disampaikan dari sisi Kompiji. Kemudian juga kalau misalnya kemarin kita bikin survei, itu survei untuk BNN, kemudian juga masih jalan sekarang untuk survei untuk Kementan. Kemudian ada juga survei untuk KPK, itu juga pernah kita jalankan sama Kemenhub dan juga KAI. Jadi kita melihat misalnya bagaimana publik atau stakeholder itu memandang dari secara umum mengenai satu kelembagaan tersebut, apakah sudah efektif atau belum berjalannya satu program, ataupun dari sisi kehumasannya dari satu lembaga ataupun kementerian. Kemudian juga kita bantu juga aktivasi digital biasanya. Jadi di sini bukan buzzer ya kita nyebutnya ya, tapi sebagai KOL misalnya. Jadi KOL-nya mana aja yang bisa kita gandeng misalnya untuk menyuarakan key message ataupun agenda-agenda tertentu dari satu kementerian atau lembaga. Kita juga biasanya bantu untuk yang tadi stakeholder engagement, misalnya kita membuat waktu itu untuk LPS, kita mengundang berbagai KOL. Kemudian juga bersosialisasi dengan mereka dan menyampaikan key message-nya itu kira-kira apa sih yang kita sampaikan, apa sih yang dimaksud dengan LPS, programnya itu apa. Kemudian bagaimana menerjemahkannya itu dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat umum ataupun generasi milenial dan juga Gen Z saat ini yang banyak menggunakan sosial media. Kemudian kita juga memberikan pelatihan. Pelatihannya macam-macam, pelatihan dari sisi komunikasi, internal communication, ataupun misalnya organisasi communication, pembuatan press release, terus kemudian juga misalnya bagaimana memanage krisis ataupun isu dalam satu kementerian dan lembaga, dan juga spokesperson. Dan ini karena sangat penting sekali ya, seperti pemberitaan pagi ini yang kan baru habis pelantikan menteri, Ya. terus udah mulai banyak muncul pemberitaan-pemberitaan karena satu statement kayak gitu kan. Nah, biasanya itu juga kita berikan satu training juga kepada satu public figure yang biasanya membutuhkan dari pendampingan kita. Kurang lebih sekilas sih mengenai Royston. Ya. Saya kembalikan ke Mbak Desi. Terima kasih banyak Mbak Stefani. Oke, saya izin melanjutkan untuk decknya ya. Boleh dilanjutkan, Bapak? Lanjut saja, Bapak. Maaf ya, saya menyuruh nih Bapak. Boleh dilanjutkan lagi. Ini beberapa studi kasus ya, yang kami sudah jalankan, yang sudah pernah kami kerjakan juga. Pertamina ya. Ya, Pertamina. Kemudian next, boleh. Ini juga salah satu kliennya Royston dan Digifla juga. Jadi kita membantu salah satu klien kita di sektor tembakau. Memangnya di sini ada sedikit tantangan yang dihadapin, khususnya dengan ada bea cukai, terus kemudian juga harga HJT-nya dari cukai ini sendiri, dan juga bagaimana kita dari sektor public affairs ini lebih banyaknya. Lanjut, Pak. Ini juga dari sisi Bank Indonesia. Waktu itu kita juga pernah menjadi salah satu klien dari Royston juga di sini. Lanjut. Nah, ini yang sinergi antara Royston sama Digifly ya. Dari sisi gimana kita melihat adanya sebuah analitik media komprehensif dari Digifly, kemudian juga dibantu dari sisi Royston untuk menguatkan reputasi dari berdasarkan data-data yang sudah ada, yang sudah muncul. Di sini kliennya Kementerian Komsel. Dan ini juga yang udah masuk ke ranah AI. Juga kita menggunakan aplikasi dari penggunaan Survey.io dan juga preskripsi untuk menjawab berbagai tantangan-tantangan komunikasi yang saat ini biasanya dihadapi oleh kehumasan. Lanjut. Boleh ya? Boleh. Ya, jadi nanti Bapak Ibu ketika pada saat nanti kerjasama dengan kami di sini punya tim support gitu. Jadi
tim support ini memang yang nanti akan membantu day to day-nya terkait dengan service tentunya yang sudah memang kita sepakati di awal ya. Jadi misalkan nanti kebutuhannya itu adalah laporan harian. Di sini ada tim di bawah di bawah ininya si Mbak Estu, namanya ada Mbak Estu Handayani sini. Beliau adalah sekarang itu sudah head of ini ya, head of dari analis, media analis kami. Di kami itu saat ini tuh tim media analis itu ada sekitar 20 orang. Jadi memang setiap hari mereka ini adalah kerjanya untuk cek data, monitoring, kemudian mengambil data, melihat data, memvalidasi data, kemudian nanti menuangkan semuanya itu dalam bentuk laporan yang setiap hari bisa dirilis. Jadi klien-klien itu biasanya itu start dari ada yang mulai dari jam 6 pagi, jam 7, jam 8, jam 9 pagi setiap hari. Kemudian nanti ada juga klien yang setiap minggu membutuhkan laporan, tentunya dengan format masing-masing ya, beda-beda kan masing-masing kementerian. Tapi isi kontennya sebenarnya ya kurang lebih hampir sama gitu. Cuma memang isinya pasti akan yang berbeda gitu dan analisis seperti itu. Kemudian ditambah juga tadi ada media laporan khusus gitu kalau misalkan terjadi krisis. Nah, nanti supportnya itu kalau misalkan tadi ya nyambungnya dengan Royston adalah ketika misalkan terjadi krisis, kemudian dibutuhkan pendampingan, itu nanti Royston yang akan turun untuk membantu seperti itu. Kemudian nanti akan ada tim juga account di sini account manager yang memang backgroundnya adalah konsultan yang memang kami nanti akan bantu perbantukan khususnya untuk di setiap klien ya. Dan nanti ada tim supportnya di bawah ya tim operasional, kemudian tim dari berbagai macam tim lah kita keluarkan juga dan tim IT tentunya tim produksi yang standby juga untuk bantu itu. Oke, saya rasa itu ya yang bisa saya sampaikan mewakili dari PT Digital Indonesia terkait dengan ini sesi pertama kali Bu ya. Paparan dulu gitu kata saya yang tadi seperti yang disampaikan Mbak Catherine. Inilah kami PT Digital Indonesia. Nah, next kami akan memberikan paparan atau mungkin dibuka dulu untuk tanya jawab dulu Bu ya. Boleh. Silakan. Nanti aku tanya. Baik teman-teman, ini kita akan mungkin akan ada try ya demo. Kemudian kalau teman-teman baik yang di hadir fisik maupun yang daring ada yang ingin ditanyakan ataupun menyampaikan pendapat, silakan. Ini udah dibayar belum aku? Oke, silakan dari Kartini, Sentra Terpadu Kartini Temanggung, silakan. Ya, terima kasih Bu atas waktu yang diberikan. Saya ingin menanyakan ke tadi narasumber yang tadi, kita kan kadang-kadang supaya cepat itu membuat press release misalnya. Kita kalau di AI itu kita memberikan prompt apa konteksnya, apa isinya dan sebagainya, kemudian ada jawaban ya. Itu semacam Copilot atau ChatGPT atau yang lainnya, dan sebagainya. Nah, kalau di narasumber tadi atau yang disediakan oleh Digipla ada nggak seperti itu? Terus kayaknya kita juga perlu pelatihan memberikan prompt yang efektif gitu. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Maaf dengan Pak siapa ya kok namanya langsung dari saya. Aduh, maaf tadi saya nggak terasa. Saya Edi Prabowo dari Sentra Terpadu Kartini Temanggung. Tapi ini backlight juga ini kan backlight ini apa kameranya. Oke. Ya. Terima kasih Ya. Pak Edi yang sudah bergabung dan menanyakan terkait dengan penggunaan apa tadi AI dan ke depan mudah-mudahan ya kita kan ini awal seperti yang disampaikan oleh Bu Anis tadi harapannya nanti kita akan bisa bertemu fisik. Kami sebenarnya sudah merancang itu keakannya juga sudah kami buat tetapi Pak Dirjen belum berkenan karena memang masih ada yang urgent karena kita masih efisiensi. Mudah-mudahan akan ada saat itu kita bertemu dan untuk membahas secara langsung. Baik kepada yang Kak, mungkin Kak ini ya, Stephanie silahkan untuk di
berikan tanggapan. Makasih Bu Hajar, makasih Pak Edi atas pertanyaannya. Jadi tadi yang kalau saya tangkap ada dua hal ya Pak ya. Yang pertama itu mengenai pembuatan dari press release itu sendiri. Terus kemudian bagaimana membuat supaya form itu menjadi efektif ketika kita membuat press release. Nah jadi kalau sekarang kan kita dulu itu kita bikin press release itu masih manual ya. Kita masih melihat 5W dan 1H. Tapi apakah itu masih kita gunakan? Itu masih kita gunakan. Hanya dengan adanya AI, kami berpegang pada prinsip di mana AI ini sebenarnya dia itu tidak akan menggantikan manusia. Karena manusia itu masih ada sifat-sifat alaminya yang dibutuhkan, apalagi kita di bidang humas, itu suka memerlukan network. Jadi ada sesuatu yang tidak bisa disentuh oleh AI, itu yang harusnya dikerjakan manusia ke esensinya sendiri dari sisi komunikasi. Nah, untuk dari sisi AI sendiri, tentu kita punya jawabannya di sini. Kita punya ada solusinya yang nanti juga akan disampaikan oleh Mbak Desi dan juga Mbak Kevin di sini. Kita punya satu solusi yang kita sebut sebagai preskripsi.ai. Nah, di sini kita bisa memudahkan teman-teman tim humas ataupun pelaksana komunikasi dalam kelembagaan dan dalam kementerian dan lembaga, biasanya dalam membuat press release, di mana saya sendiri dulu kalau membuat press release itu kalau tanpa bantuan AI itu mungkin 3 jam kali ya. Karena yang paling susah itu adalah menentukan latar belakangnya, mau nariknya itu dari mana. Terus kemudian baru masuk ke 5W, 1H-nya dan sebagainya. Nah, tapi dengan adanya satu bantuan AI ini, utamanya dalam mesin yang kita gunakan, platform preskripsi.ai ini, pembuatan dari press release itu akan menjadi sangat gampang sekali, mudah sekali dalam waktu sekitar 30 menit atau bahkan 10 menit itu pun udah langsung jadi press release-nya. Nah, bagaimana dengan formnya? Bedanya ChatGPT sama platform yang kami punya itu adalah ketika ChatGPT kita harus masukkan formnya itu sendiri ya tadi Pak yang ditanyakan gimana ya supaya form ini efektif, supaya press release kita ini menjadi sempurna sesuai dengan nilai-nilai tata jurnalistik kayak gitu ya. Nah, bedanya kalau dengan preskripsi.ai, form itu udah langsung diberikan Pak dari platform kami ini sendiri. Jadi kita nggak perlu mikir gimana membuat pertanyaannya, tapi kita hanya perlu memberikan informasi kepada si preskripsi.ai ini, karena nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan formnya ini sendiri yang bisa dikeluarkan seperti itu. Mungkin boleh langsung ini aja show atau gimana? Nanti biar tanggapin dulu. Satu lagi mana tahu ada kemudian nanti itu kita sekalian ya. Baik, Bu Stefani, untuk Pak ini bagaimana, ada tanggapan? Ya, terima kasih. Saya kira cukup jelas ya. Cuman nanti perlu peragaan supaya lebih jelas lagi. Apa namanya tadi, Bu, yang AI punyanya Digifly itu? Yang apa, yang untuk Oke, preskripsi. Tulis aja nanti. mohon sharing screen-nya untuk tulisan itu. Ini tadi, ini Pak preskripsi. Preskripsi, oh ya, sip. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Oke. Sami-sami, Pak Edi. Baik, Bapak Ibu, teman-teman, ini sebelum kita langsung try ataupun demo, mungkin teman-teman yang di sini yang hadir fisik mungkin ada satu perwakilan, mungkin ada yang mau disampaikan, disilakan. Yuk, silakan Pak Trisnanda. Trisnanda. Ya. Kasih sebetulnya memang menarik ya kalau dia kita menggunakan AI yang memang sudah seharusnya kita di Kementerian Sosial sendiri sudah memang memanfaatkan itu zamannya lah. Terus tadi mungkin saya pengen tahu yang terkait ICT itu nanti juga digunakan atau Kementerian Bisnis itu seperti apa? Yang pertama, yang kedua itu kalau misalkan tadi kan di preskripsi AI itu kan ada jurnalistik itu ada semacam itu atau fitur ya, salah satu fiturnya. Kalau misalkan kita mau bikin survei itu masyarakat ya, kemudian kita sharing apakah itu memang friendly user bagi masyarakat pada umumnya, karena
Kalau di kami sendiri di Direktorat RSPB Pengendalian Integritas kan memang tidak semuanya mungkin juga ada keterbatasan lah akses form. Sebenarnya Google Form pun bisa kan dia masih ada kendala. Nah, apakah dengan bisa user friendly? Sebelum teman-teman kami Terima kasih Pak Krisnanda. Mungkin sedikit mengulangi di belakang dari pertanyaan dari Pak Krisnanda ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu adalah mengenai krisis itu seperti apa, dan yang kedua mengenai survei.io apakah cukup friendly untuk digunakan oleh berbagai user, termasuk juga oleh kaum yang inklusif ya Pak ya. Apakah bisa digunakan? Nah, yang pertama dulu mungkin menjawab terkait dengan krisis. Nah, kalau untuk krisis sendiri, ini kalau kita di dalam kementerian dan lembaga, itu memang adalah sesuatu hal yang tidak bisa kita satukan satu dengan yang lain, karena pasti akan berbeda. Contoh case-nya, kalau misalnya di kementerian, kalau misalnya menteri kita diserang, itu biasanya udah menjadi krisis nih bagi satu sisi kementerian ini. Tapi contoh yang berbeda Ya. Atau yang kedua, misalnya contoh lembaga KPK. Kalau KPK ketika ketuanya diserang, sebenarnya itu bukan menjadi satu krisis buat dia. Karena terus juga di demo itu juga bukan satu hal bagi KPK, bukan krisis bagi dia. Karena setiap hari KPK pasti di demo gitu kan. Nah, jadi dia ada satu hal-hal tertentu yang membuat dia, oh ini yang kita sebut sebagai krisis misalnya. Nah, begitu juga dengan berbagai kementerian dan juga lembaga, sama halnya dengan Kemensos ini sendiri. Kalau misalnya kita melihat apa sih disebut sebagai krisis, misalnya salah satu program kita itu membuat blunder dari Kemensos itu sendiri, terus kemudian reputasi dari si Kemensos itu dianggap jelek, kinerjanya tidak sesuai dengan yang diharapkan sama publik dan masyarakat. Nah, itu udah kita bisa anggap sebagai sebuah isu potensial yang membuat kita misalnya terjadi pergantian lah restrukturisasi di dalam Kemensos. Nah, seperti apa biasanya kita membantu untuk kementerian yang menghadapi hal seperti ini? Biasanya kita akan mulai dari deteksinya dulu. Bagaimana sih publik atau stakeholder itu memandang si Kemensos. Kemudian kalau udah kita mulai dari situ, kita akan lihat, oh ternyata celahnya ada di sini nih. Yang dilihat sama masyarakat, bahwa ternyata masyarakat itu sendiri tidak paham misalnya tupoksi dari Kemensos itu seperti apa. Kemudian kita bantu untuk menyuarakan itu melalui yang tadi pembuatan dari pesan kuncinya itu apa, kemudian juga kita sebarkannya melalui apa. Dan jangan-jangan stakeholdernya si Kemensos ini sendiri itu banyak tidak menggunakan media sosial misalnya kayak gitu, atau mereka banyaknya menggunakan media konvensional. Dan itu kan hal yang cukup menarik, berbeda misalnya dengan stakeholder dari Kombiji misalnya, yang memang ya kalau Kombiji pasti akan lebih banyak mainnya di media sosial, media digital. Tapi kalau di Kemensos mungkin lebih banyak ke media konvensional. Kemudian kalau misalnya itu kan terjadi kalau misalnya idealnya jika kita bisa mendeteksi krisis, tapi seringkali krisis ini datang tiba-tiba, boom gitu ya, tanpa kita duga muncul. Biasanya juga kita lakukan misalnya tadi pemantauan isu dari secara progresif terhadap si Kemensos. Kemudian kita kasih rekomendasi kepada klien kita, atau misalnya Kemensos dalam hal ini, apa yang harus atau tidak sampaikan, dan kemana disampaikannya itu melalui apa. Kemudian kita pantau secara berkala biasanya Pak. Kemudian juga atau apakah perlu misalnya penanganan yang lain, misalnya menggunakan media kah, atau kita perlu mendekati satu anggota legislatif tertentu kah untuk bisa berkoalisi dengan kita untuk bisa menyuarakan pesan-pesan kunci dari Kemensos itu sendiri. Lebih seperti itu sih Pak untuk krisis. Apakah cukup jelas untuk yang krisis Pak? Ya, terima kasih. Kemudian untuk survei.io. Nah, tadi seperti dijelaskan juga oleh rekan saya Mbak Desi, survei.io ini sebenarnya dia itu adalah sebuah platform, dan channelnya itu bisa banyak sekali. Bisa kita menggunakan survei.io itu sendiri untuk langsung menggunakan survei, apakah cukup user friendly? Kalau dari kita yang sudah menggunakan cukup user friendly, tapi memang kita kan ini adalah satu produk yang baru.
biasa kita menggunakan SurveyMonkey atau Google Form. Nah, kebanyakan orang mayoritas sepertinya memang menggunakan Google Form dan sudah terbiasa menggunakan fitur-fitur dalam Google Form. Apakah misalnya bisa nih kita pengen menggunakan Google Form aja, nggak menggunakan survey.io? Bisa kita gunakan dua-duanya sebenarnya. Jadi kita narik data menggunakan Google Form, lalu kemudian kita masukkan datanya itu ke survey.io, itu juga bisa. Jadi betul. Nah, bahkan gini Pak, misalnya Kemensos punya aplikasi di Google Store. Kemudian kita pengen melihat ngambil reviewnya dari situ. Kita masukkan ke survei, itu juga bisa. Jadi bisa berbagai channel. Jadi memang fungsinya itu untuk membaca secara kualitatif dikuantifikasikan mengenai survei-survei review yang ada kayak gitu. Ini yang kita terapkan juga sekarang di klien kami di Kementan. Jadi kita pakai Google Form untuk nyebarin surveinya. Kemudian hasilnya dari 3 itu kita masukkan ke survey.io untuk hasil dari kualitatifnya seperti pertanyaan terbuka. Karena survey.io ini kekuatannya itu adalah untuk yang membaca pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu open question. Ya, karena kita dari situ akan kita kuantifikasikan. Itu perspektif lagi kalau misalkan kita punya instrumen yang misalkan Revert kita. ya Ya, itu juga bisa sebenarnya Pak. Cuma dia memang lebih maksimal kalau kita gunakan untuk yang open question tadi. Karena apa? Karena dia bisa ngasih satu penilaian. Contoh, misalnya saya bertanya ke Bapak, Pak, bagaimana Pak menurut pandangan Bapak mengenai snack hari ini? Contohnya kayak gitu kan. Terus Bapak bilang, wah snack hari ini luar biasa. Terus saya tanya ke Mbak Desi, Mbak, gimana snack hari ini? Mbak Desi bilang, gila ya snacknya, keren banget nih Kemensos nyediain kayak gini. Nah, luar biasa dengan gila ya keren banget nih Kemensos menyediakan ini. Sebenarnya kita lihat itu sama-sama positif sebenarnya, satu komplimen gitu ya. Tapi tangannya berbeda. Nah, itu yang ditekankan sama si survey.io. Jadi akan ada penilaiannya ke Bapak, mungkin dari Bapak itu masuknya ke nilai 8 kayak gitu kan, karena semuanya positif. Wah, luar biasa. Tapi di Mbak Desi, gila ya, Kemensos menyediakan seperti ini. Gila ya itu sebenarnya adalah nilai yang negatif bagi survey.io karena itu seperti sarkastik gitu. Tapi ada sisi juga gila ya Kemensos niat banget nyediainnya. Tapi kan ada nilai yang lain. Jadi misalnya ke Mbak Desi ini masuknya ke nilai 5 misalnya gitu karena ada tekanan dari sarkastiknya. Nah, dari survey.io nanti juga akan mungkin dipaparin sama Mbak Desi. Itu kita bisa melihat sentimen emosionalnya Pak dari situ. Jadi emosional dari ketika si pembaca itu atau responden kita menuliskan opininya mereka. Jadi nanti ada misalnya opini tentang kebahagiaan atau rasa menjijikan atau kemarahan itu akan muncul, emotion itu akan muncul. Karena beda kalau di Google Form kan kita hanya melihat membaca sekilas. Saya beberapa kali udah nanganin untuk surveinya kementerian sama lembaga dan juga yang instansi tertentu. Itu kan mereka minta banyak tuh survei 1.000, 2.000. Kalau kita di Google Form biasanya kita lihat secara garis besar aja. Oh oke, positif, kayak gitu kan, itu aja. Nah, tidak kita deteksi secara lebih dalam. Nah, kalau survey.io membantu kita untuk lebih mengefisiensikan tadi. Tuh. Tuh jelas kan bagaimana? Atau menjadi banyak makin penasaran ya mungkin ya. Kalau kita ini nggak analisis gitu ya. Kan klien itu kan customer itu kan penerima manfaat. Jadi masyarakat yang melakukan kita itu biasanya kan kadang mungkin males ya sih, tapi isinya cuma emoticon. Bisa menganalisa emoticon. Emoticon sendiri bisa ya kalau bisa ditarik ya. Yang emoticon itu kalau di ada maksudnya. Kalau di yang di survei misalnya tadi di review yaitu, kalau saya sih bisa sih, tapi nanti kita coba cek nanti ya. Biasanya tadi kalau misalnya kita untuk mengakalin kalau misalnya penerima manfaat tadi males buat ngisi, biasanya kita ngasih yang tadi pilihan ganda dan pertanyaannya nggak terlalu banyak. Atau enggak cuma betul, puas, tidak puas kayak gitu aja. Cepet. Atau bintangnya berapa gitu. Dan boleh ya, oke. Iya, baik. Terima kasih Kak Stephanie. Mungkin kita kalau mau langsung demo ke episode saya langsung izin ini lah,
Oke, silakan Mbak Desi. Kita kayak di ini ya. Oke, Hmm, bisa udah, ya. bisa. Jadi mohon izin kembali Bapak Ibu sekalian yang ada yang ikut online saat ini. Terlihat ya saat ini di layar adalah ini adalah salah satu dashboard untuk khusus formal media monitoring. Nanti setelah ini saya jelaskan yang preskripsi.TA ya, supaya biar ada gambarannya. Jadi lanjutan dari preskripsi itu sebenarnya bagian dari media monitoring formal ini. Nah, kalau di formal media saat ini, kami itu sebenarnya sedang proses development, belum launching untuk yang version 4. Ini yang versi 3 sebelumnya, yang masih menggunakan tampilannya seperti ini. Nah, di version 4 itu tampilannya lebih lebih ini banget ya, lebih AI ya. Lebih User teknologinya friendly. ya, teknologinya terbarukan, kemudian lebih user friendly juga. Dan yang ini juga sebenarnya user friendly gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di bagian sebelah kiri, boleh diklik Ini, bagian atas. Jadi ini yang ada saat ini di layar itu adalah fitur yang namanya summary. Jadi semuanya kita bisa lihat di sebelah kiri ini adalah source datanya dari media cetak, media online, kemudian televisi dan juga radio di bawah itu ya. Nah, di atas itu adalah spokesperson. Jadi ada dengan hormat saya sebutkan ya, Gus Ipul ya kan. Di situ ada Pak Anwar, Pak Prabowo, Pak Agus, dan itu adalah spokespersons-nya gitu ya, yang memang ada di dalam setiap artikel gitu ya, memberikan statement. Kemudian ada media sentiment breakdown-nya juga sebelah kanan atas, ada word cloud-nya juga di sini. Kemudian kita bahkan bisa lihat data geospasial. Ini geospasialnya ini dilihat berdasarkan pertama media, ya, kemudian yang kedua itu berdasarkan artikel yang memberitakan. Jadi bisa kita lihat juga. Nah, untuk geospasial ini memang levelnya itu di daerah kabupaten dan kota. Kalau untuk provinsi memang tidak, tapi kita itu melihatnya memang untuk daerah ya, daerah di kabupaten maupun kota. Untuk media coverage-nya mungkin ya saya jelaskan dulu sedikit, tadi belum saya sempat sampaikan. Untuk online media saat ini kami mengcover lebih dari 4.000 media online. Media online dari tier 1 sampai tier 3. Jadi yang nasional sampai yang tier 3. Di luar itu apakah bisa dipantau? Jawabannya bisa, dengan catatan biasanya kita meminta list dari klien atau user yang mana saja nih media yang belum di cover oleh kami, itu yang nanti tentunya akan kami tambahkan ke dalam database kami. Yang kedua itu televisi. Kalau televisi kami mengcover saat ini lebih dari 80 dengan pembagiannya itu 24 channel ya, televisi nasional. Kemudian di masing-masing televisi tersebut itu kan punya program berita. Contoh Metro TV ada Metro Pagi, Siang, Sore, Malam, sama yang bahasa Mandarin itu kami cover. Jadi kami bisa membantu pemantauan. Contoh kayak kemarin itu kasusnya pada saat Komdigi ya. Komdigi itu kemarin tempat mereka itu membutuhkan laporan khusus untuk perayaan HUT RI. Gitu. Nah, itu televisi semua channel 24 jam itu on gitu ya. Maksudnya kalau kami pun tetap on juga setiap hari, tapi memang pantauannya khusus memang upacara bendera pada hari H, bahkan sebelumnya penurunan bendera itu juga. Jadi kami memantau itu di televisi mana saja. Kemudian yang ketiga itu media cetak. Media cetak saat ini kami cover lebih dari 300 media cetak, koran ataupun ya biasanya kita pakai e-paper ya kalau sekarang. Tapi kalau untuk level tiering medianya itu kami sudah mengcover juga untuk media nasional dan juga regional atau daerah. Yang terakhir ya radio ini memang tergantung dari kebutuhan. Ke bawah lagi Mbak Catherine. Di sini juga nanti tersedia juga data top 10 media secara otomatis yang akan terlihat di dashboard. Jadi bisa kita lihat juga ini media mana saja yang memberitakan terkait dengan Kementerian. Nah ini kebetulan memang kami buat keywordnya khusus Kementerian Sosial. Kalau nggak salah kemarin itu boleh Mbak Catherine lihat di atas dengan filter. sebentar. Itu sebentar, iya. Dengan filter bisa kita lihat periode waktunya, bisa kita tentukan juga di sini. Kita mau melihat data minggu lalu gitu ya, kemudian 1 bulan yang lalu atau 1 tahun yang lalu. Untuk di media online, kalau misalkan ada kebutuhan mau menarik data lebih dari 1 tahun, kami bisa membantu untuk memprovide datanya.
Ya, memang ada beberapa klien kami juga kebutuhannya itu misalkan saya butuh data dari tahun 2020 misalkan 5 tahun ini gitu, 5 tahun belakangan itu seperti apa sih untuk kebutuhan research misalnya ya, itu bisa kami provide. Kemudian medianya bisa ditentukan juga, kategorinya boleh diklik. Di sini kemarin kami itu sempat men-set up ya, memasukkan keyword Kementerian Sosial, jadi direct mention-nya adalah Kementerian Sosial, kemudian Menteri Sosialnya sendiri, dan salah satu kasus ya, bukan kasus apa, case, iya, case sama aja. Salah satu case juga di sini adalah sekolah rakyat gitu ya, kami masukkan juga, jadi sehingga kita bisa lihat juga bagaimana perkembangan dari sekolah rakyatnya atau program, ini kan salah satu program hasil terbaik cepat Pak Presiden ya, Presiden ya. sekolah rakyat. Tercepat. Ya, kalau di Komisi juga saat ini tuh memantau juga ada kurang lebih 6 PHTC ya di tingkat. Salah satunya adalah MBG, sekolah rakyat juga, kemudian iya digitalisasi perlindungan sosial, kemudian apalagi iya MBG itu ya, lupa lagi gitu ya. Nah, itu beberapa yang bisa apa namanya kita bisa pantau juga. Jadi memang pemantauan keywordnya di sini tergantung kami menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Ke bawah lagi Mbak Catherine. Tone bahasanya ini adalah tone-nya ini adalah sentimen. Jadi sentimen di kami adalah sentimen yang pada umumnya digunakan adalah positif, netral, dan juga negatif. Dan next ke bawah kita close dulu yang ini. Setelah kita filter nanti kita bisa lihat datanya. Top 10 media tadi bisa kita lihat, dan ya early warning system ini salah satu sistem yang memang sudah kami patenkan kalau di digital Bapak Ibu, di mana early warning system ini adalah sebenarnya untuk melihat pergerakan isu dari pemberitaan yang sedang kita pantau saat ini berdasarkan tadi ya kata kunci yang memang sudah kita masukkan ke dalam sistem. Jadi kita bisa lihat dia mulai naik itu dari potensial, emerging, current sampai di krisis. Jadi sebagai user atau pengguna kita kan bisa memantau terus nih setiap hari ini posisinya atau grafiknya itu sudah mengarah kemana. Apakah jangan sampai nanti dia sampai di krisis gitu kan? Kita terlambat gitu menangani kasus tersebut. Nah, biasanya di kami sistem ini akan membantu user untuk melihat pergerakan isu tersebut. Dan pergerakan isu tersebut atau setiap step by step di dalam early warning system ini itu dipengaruhi yang pertama itu berdasarkan jumlah pemberitaan. Tentunya yang negatif itu sangat berpengaruh. Yang kedua itu dipengaruhi oleh tier medianya. Jadi kalau media tier 1, Kompas gitu ya, Detik, ya di sini bisa kelihatan. Nah itu akan sangat mempengaruhi percepatan kenaikan dari si grafik tadi early warning system. Oke, boleh kalau mau lihat detailsnya itu kita klik sebelah kiri, paling kiri. Oh ini. Bawahnya itu summary tadi yang kita ini. Ya, ini analytics-nya. Nah, data analytics-nya ini breakdown lagi tadi. Detailsnya itu misalkan dari yang positif, netral, negatif, ya kita bisa lihat juga pergerakan grafiknya itu dia arahnya kemana, dia menurun gitu ya, kalau kita bisa lihat di sini. Dan tanda panah itu sebenarnya perbandingan dengan data, kalau misalkan kita lihat data 1 minggu ke belakang, 1 minggu ini, hari ini itu dibandingkan dengan 1 minggu sebelumnya. Itu juga kalau misalkan kita cek periode waktunya itu 1 bulan, ya dibandingkan dengan 1 bulan ke belakang. Kemudian di sini juga bisa lihat media visibility-nya sama trending highlight ya di bagian bawah itu kita bisa lihat juga. Di sini bisa kelihatan ada pemberitaan terkait dengan sekolah rakyat mulai berjalan, ini arahan penting Prabowo kepada Mensos. Itu kurang lebih banyak memang yang terkait dengan isu, bukan isu sih apa pemberitaan terkait dengan sekolah rakyat yang program ini. Sebelah kiri lagi balik Mbak Catherine kita ke geospasial. Jadi details dari geospasial ini bisa dilihat di sini. Tadi saya sampaikan geospasial ini dilihat berdasarkan artikel dan juga media. Jadi kalau artikel ini, artikelnya ini di mana saja. Jadi bisa dilihat di sini ya, top city-nya, kota Jakarta Pusat, dengan kota Malang. Ya, kalau misalkan ada kabupaten ya Kabupaten Malang juga bisa kelihatan di sini. Kemudian total artikelnya juga bisa kelihatan di atas. Ada berapa artikel yang memberitakan 1 minggu terakhir ini beritanya secara default mesin ini akan menunjukkan data 1 minggu terakhir. Tapi bisa dipilih tadi ya. Kemudian di bagian bawahnya lagi habis geospasial, kita lihat
di bawahnya itu adalah spokesperson. Oke, ini details dari spokesperson-nya ini siapa saja. Jadi secara otomatis nanti mesin akan menunjukkan semua ini. Nah, karena ini dashboardnya ini belum ada sentuhan manusia sama sekali, artinya belum ada validitas di validasi validitas salah ucap gitu ya. Validasi, jadi datanya ini masih belum belum di cleansing ya, belum di validasi betul. Jadi nanti kalau misalkan sudah divalidasi datanya itu nanti contoh ya, spokesperson Gus Ipul itu nggak akan double seperti itu sih. Jadi dia akan ada satu Ipul, kemudian Kemal, Anwar, Prabowo. Oke, kalau mau lihat data detailsnya itu di bagian bawahnya lagi, di bawahnya sebelah kiri lagi. Nah, ya, ini news list-nya Bapak Ibu. Jadi kalau mau lihat detailsnya dari pemberitaannya itu bisa kita lihat di news di sini ya. Jadi kalau untuk media online, media cetak, ya kalau media cetak kita pakainya itu media, clipping ya, hasil clipping datanya boleh ditunjukin. Nggak tahu ya. Ya itu kalau klik ini kayaknya dia media online. Ini media online. Ya, Kita lihat. media online bisa langsung kita klik di sini. Kemudian kalau mau lihat media cetak, boleh di filter aja dulu ya. Kita mau nunjukin ya, all media. Cetak, kita filter, kemudian nanti kita lihat media cetak. Untuk scannernya ya. Iya, scannernya, klik di situ. Nah, pun misalkan nanti Bapak Ibu mau mengubah sentimen ya, karena memang akurasi sentimen di kami, kalau mungkin tadi belum sempat disampaikan, sentimen akurasi di kami itu di atas 90%. Dan memang belum ada Bapak Ibu mesin yang bisa 100% ya, pasti untuk mendapatkan gambaran 100% gitu ya untuk tingkat akurasinya. Jadi memang tetap secanggih-canggihnya mesin menggunakan teknologi AI sekalipun, dia akan tadi seperti yang Mbak Stefani jelaskan bahwa tetap membutuhkan human touch. Karena memang manusia, jangankan mesin ya, mesin terkadang atau seringkali dia keliru penilaian sentimen. Antar kita aja, dua orang aja itu bisa memiliki dua pandangan yang berbeda terhadap satu objek seperti itu. Nah, begitu juga dengan mesin. Jadi di sini kami solusinya memberikan ada button juga yang bisa diklik di situ untuk mengubah sentimen. Kalau misalkan memang Bapak Ibu mencoba untuk mengeksplor sendiri ya, jadi bisa mengubah sentimen juga secara mandiri. Nah, ini adalah contoh dari hasil dari clipping untuk media cetak. Jadi nanti akan tampil di dashboard seperti ini. Oke, bisa langsung di-download juga nanti. Bisa langsung di-print juga. Bisa langsung di-print, betul. Kemudian ke televisi, mungkin kita bisa lihat ya. Kalau televisi nanti adalah potongan atau cuplikan dari pemberitaan yang memang memberitakan terkait dengan keyword atau kata kunci yang kita pantau. Contoh di sini. Jambi sudah beroperasi hampir 1 bulan. Minat dan antusiasme. Jadi kalau untuk yang televisi tidak yang secara keseluruhannya, kalau semua klip dari awal sampai akhir pemberitaan itu dimasukkan, nanti kan proses untuk berat juga nanti ya. Contoh seperti ini ya kalau untuk televisi. Jadi kami bisa bantu. Oke, next highlight seperti itu. Nah, ini yang bisa kami sampaikan terkait dengan formal media monitoring. Saya mungkin melemparkan pertanyaan mungkin ya kalau ke Bapak Ibu, atau sambil menunggu pertanyaan Bu, kita bisa langsung ke press release ya yang tadi untuk press release yang mungkin. Oke. Saya mohon izin Bapak Ibu sekalian yang lagi online, saya akan melanjutkan menjelaskan terkait dengan preskripsi.ai. Tadi juga lanjutan dari pertanyaannya Pak Edi juga ya, bagaimana cara press release ini dibuat atau membuat narasinya seperti apa gitu ya. Nah, nanti bisa kita lihat di sini, kita pelajari sama-sama juga. Ini adalah fitur yang baru kami launching di akhir bulan Februari tahun 2025. Tadi kalau sempat melihat tim inti kami itu ada pojok kanan bawah ada namanya Pak Davin. Nah, beliau adalah otak dari ini gitu ya. Karena memang background pendidikannya itu kuliah di luar, ambil jurusan AI. Gitu. Jadi dia membuat
dashboard ini yang menggunakan teknologi AI. Jadi memang kalau dibilang secara ini ya, sistem kami itu tidak mengambil atau open source dari AI yang ada gitu. Jadi bukan AI ala-ala gitu ya kalau di kami. Jadi memang ini murni kami bangun dari awal AI-nya, teknologinya, sehingga nanti bisa kelihatan juga di hasil rilisnya itu seperti apa. Ini adalah beberapa fitur yang nantinya bisa kita lihat. Coba-coba. Oh, dari ini. Oh, oke. Ini adalah tampilan di awal ketika kita nanti login. Jadi kita bisa lihat ini trial ya untuk sudah ada langsung komentar ya di sini ya. Oke, kita boleh lihat topiknya dulu, Mbak Catherine. Iya, biasa. Saya kok itu juga begini. Oh, itu kalau dari Mbak Catherine ya, waktu program. Boleh. Kita ke home dulu. Balik lagi. Jadi yang mau saya sampaikan di sini pertama adalah 5 fitur ini ya di awal. Jadi monitoring dan analitik media, pelaporan otomatis, pembuatan siaran pers, database media, dan pengiriman siaran pers. Ini nanti semuanya itu yang bisa kita explore di dalam satu dashboard ini. Kemudian pada saat nanti, mungkin tadi kalau untuk media monitoring sudah saya sampaikan di formal media ya Bapak Ibu ya. Kita langsung ke bagian siaran pers dulu. Boleh. Ya, kita buat siaran pers. Nah, ini bedanya dengan ChatGPT, Gemini, kemudian apalagi DeepSeek. Kalau di situ kita sebagai user yang memikirkan promptingnya. Saya tadi pertanyaan Pak Edi juga gitu ya. Kalau apakah di sini nanti kita memikirkan juga prompting atau tidak? Jawabannya justru nanti mesin ini akan membantu kita memberikan pertanyaan-pertanyaan. Tugas kita sebagai user adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Seperti itu. Nah, coba kita buat dengan AI. Nah, akan ada 5 jenis siaran pers di dalam dashboard ini. Yang pertama, misalkan untuk kebutuhan umum ya, secara umum kita mau, yang tentunya di luar 4 ini ya. Yang kedua itu ada peluncuran produk, aksi korporat. Kemudian kalau misalkan ada event gitu ya, acara, ada isu misalkan negatif nanti kita mau counter jadi pemberitaan yang positif itu bisa. Bisa coba kita mulai dari counter issue. Pada saat counter issue biasanya kita akan melakukan pemilihan terhadap berita apa yang mau kita counter. Tentunya biasanya counter issue ini relate dengan pemberitaan negatif ya. Coba kita lihat apakah ada pemberitaan negatif. Yang bisa lihat negatif, tiernya tier 1. Boleh dicoba tier 1 dulu ada atau tidak. Oke. Itu satu. Sekolah rakyat masih ada kendala fasilitas belum lengkap. Oh mungkin ya, UI sekolah rakyat masih yang mana? Oh, keracunan air. Coba ada. Ini coba air bersih. Ini bukan Bang. Yang mana isu tentang air bersih ya? Bukan, makanan. Iya, kaitannya itu MBG berarti ya. Iya, kalau MBG coba satu aja. Salah satunya aja dulu mungkin ya. Iya, coba yang Mensos ini aku sekolah rakyat ini mungkin ya. Kita mau belajar juga nanti Bapak Ibu kalau misalkan memang membutuhkan akses untuk trial ini, kami bisa berikan setelah ini ya, tentunya. Karena biasanya kalau kita melihat pertama kayak gini, mungkin masih bingung ya Ibu ya, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita coba sendiri, itu user experience-nya biasanya akan dapat. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan ditanyakan oleh si AI, gitu ya. Kemudian kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Bisa juga nanti kita lewati atau misalkan kita mau melanjutkan ke pertanyaan ini ya. Tentunya teman-teman dari Humas yang lebih ini ya, lebih paham gitu dengan jawaban-jawaban yang diajukan oleh si ini. Nah, di sini ada pertanyaannya. Yang pertama, bisakah Anda menjelaskan lebih lanjut tentang kendala yang saat ini dihadapi oleh sekolah rakyat dan bagaimana Anda berencana untuk hal tersebut ke depannya? Ini dibantu Mbak Stefani ini Contohnya aja ya. Contoh biar cepat aja lanjutkan. Sama dengan ChatGPT juga Bapak Ibu. Awalnya kita pada saat kita awal mencoba, kalau Bapak Ibu
apa namanya ya, pengalaman dengan menggunakan ChatGPT. Awalnya kan ChatGPT juga itu tidak akan langsung pintar. Iya. Jadi kita harus Beberapa kali mencoba gini. ya, sehingga suatu saat kalau ChatGPT saya saat ini Bu, saya ngomong logo aja dia udah paham. Udah tahu karakter Udah tahu kita. karakter kita gitu kan. Wah, ini jangan-jangan jadi temen juga gitu kan, teman curhat Iya. kadang ya. Ya gitu. Nah, ini di sini juga Melakukan nanti pelaporan nggak Pak? dengan Laporan apa ya, seringnya kita menggunakan mengakses ini, yang menjawab rakyat. pertanyaan-pertanyaan kayak gini, dia akan tahu. Tahu. Iya. Dan karena ini trial, jadi sebenarnya proses di awal nanti pada saat kita nanti misalkan kita berjodoh, teman-teman dari Humas mempercayakan kepada kami di Jifla untuk menjadi partner untuk media monitoring. Nanti pada saat di awal setup dashboard preskripsi ini Bu, itu nanti akan mengisi beberapa profil sesuai dengan Kemensos. Sehingga nanti si mesin ini juga dari situ dia akan lihat, oh Kementerian Sosial ini angle-nya dari mana. Itu kaitannya nanti dengan penilaian sentimen. Karena penilaian sentimen di kami untuk yang preskripsi ini berdasarkan POV. Point of view dari masing-masing user, penggunanya siapa. Contoh kayak tadi KPK. Kalau KPK kan keyword, kata penangkapan gitu ya, OTT gitu misalkan. Bisa jadi bagi mereka itu adalah hal yang positif, berhasil menangkap gitu kan. Tapi kalau untuk OTT di industri yang lain atau di lembaga yang lain, instansi yang lain, bisa jadi kebalikannya. Contoh seperti itu. Jadi dia akan melihat berdasarkan point of view. Oke, kita lihat ke pertanyaan berikutnya. Ini bisa lewatin juga kalau misalnya kita nggak mau isi lagi. Ya, kenapa ada follow up questions? Yes. Biasanya di pertanyaan 5 pertanyaan di awal itu mungkin bagi dia ini masih kurang panjang atau kurang detail, kayak itu dia akan ada follow up pertanyaannya. Bisa kita lewati. Coba lewati itu ya. Oke, kita rilis. Jadi akan tampil di layar yang di bagian kanan ini. Kemudian juga nanti user bisa kalau misalkan kebutuhan untuk upload gambar, misalkan ya biasanya ya ada, kami menyediakan fitur ini. Kemudian ada fitur di sebelah kanan atas itu email approval. Misalnya kalau misalkan pimpinan ya mau melihat dulu sebelum dirilis, jadi bisa kita kirimkan. Nah, ini hasil dari rilis tadi yang sudah kita buat di awal. Kita bisa setting juga di sini ya, buat lebih panjang, di sebelah kiri bisa buat lebih pendek. Bahasanya juga kami sediakan di sini dua bahasa, Indonesia dan juga bahasa Inggris. Kemudian kalau misalkan kita mau mengedit, bisa langsung diedit langsung di sini, Bapak Ibu. Ini misalkan mau menambahkan spokesperson ya, ini statement ini dikeluarkan oleh siapa misalkan, Pak Menteri atau Wakil Menteri misalkan, itu bisa ditambahkan. Kemudian bahkan kami di sini menyediakan fitur untuk penilaian, menilai. Ya, di situ kita bisa review tingkat keterbacaan dari si rilis ini tadi ini berapa sih angkanya, berapa sih nilainya. Ya, bisa lihat dia skornya itu, skor keterbacaannya adalah 76. Kalau misalkan kita menggunakan saran, di sini juga menyediakan fitur untuk bisa menggunakan saran, jadi kita bisa lihat berdasarkan grammar, spellingnya, kan kemudian bisa berdasarkan engagement dan clarity-nya, seberapa ini ya si rilis ini mudah tidak untuk dibaca gitu, dan mudah tidak untuk dipahami oleh masyarakat nanti ketika rilis ini nanti disebarkan. Nah, ketika ini sudah selesai, misalkan kita mau publish, kita klik publish, jadi tidak akan langsung otomatis nanti terkirim gitu ya. Kita bisa pilih, kita buat dengan AI. Ini nanti akan berpengaruh terhadap sekarang. Ini nggak usah pakai kata ini. Boleh juga sih kalau pakai. Nggak usah. Hapus aja. Ini untuk yang kebutuhan SEO-nya. Nah, ini kita lihat dia masuk di draft dulu. Kemudian nanti kita bisa lihat siaran persnya. Kemudian kalau misalkan kita mau kirim, kita bisa langsung klik kirim. Kirimnya itu nanti prosesnya yang pertama adalah kita lihat dulu di kontak medianya kita. Tadi yang data jurnalis yang saya sebutkan sebelumnya. Jadi ini database dari Digifla nih, yang sebelah ini, yang kiri ini yang sedang dibuka oleh Mbak Catherine. Ini adalah database-nya, jadi semua isi dari jurnalis. Yang tentunya kami itu juga tetap mengupdate ya, memperbarui untuk list ini. Karena
kemarin itu sempat kami menghubungi beberapa jurnalis, ada juga yang membalas bahwa anaknya yang membalas bapak saya sudah meninggal. Iya, salah satu jurnalis gitu. Jadi ya mau tidak mau memang harus di take out dari database seperti itu. Jadi ini harus terus diupdate dan kami punya tim memang yang untuk terus mengupdate ini ya database. Pun misalkan bapak ibu punya kami sih biasanya paham ya betul bahwa di kementerian lembaga itu sudah punya rekanan jurnalis. Kalau misalkan memang kebutuhannya di situ, mau menambahkan di sini pun kami menyediakan fitur untuk menambahkan. Jadi dari user bisa menambahkan eh, data jurnalisnya ya, yang tadi yang rekanan itu. Jangan khawatir, database itu tidak akan masuk database kami. Jadi ketika misalkan kerjasama juga nanti ke depannya sudah selesai, berakhir, Bapak Ibu sebagai user bisa menghapus. Jadi nggak akan kami nggak bermaksud untuk mencuri data, mengambil dan memasukkan ke dalam database kami. Database kami ya database kami. Kemudian kalau misalkan dari user juga misalkan ada kebutuhan untuk menjangkau jurnalis yang tadi, misalkan dilihat, oh ternyata udah ya si Detik ini misalkan atau siapa gitu ya, ini kayaknya dia orang orang Detik perlu nih kami approach gitu kan ya. Menarik nih lihat profilnya misalkan. Silahkan Bapak Ibu dari sisi user bisa reach out sendiri langsung karena kan kami menyediakan nomor HP dan juga email. Tapi kalau misalkan tadi kebalikannya Bapak Ibu menambahkan kontak di sini tidak akan berpengaruh, tidak akan masuk ke dalam database kami. Jadi nanti bisa dilihat ketika kita mau rilis, mau menyebarkan rilis, kita nanti tinggal memilih. Contoh mungkin bisa contoh database medianya kita dulu, coba cari iklan. Jangan nama jurnalisnya nanti terkirim pikirnya dari Kemensos beneran. Kemudian kita uji coba. Nah, jadi pada saat kita klik, di sini akan ada pilihan. Jadi Bapak Ibu juga bisa memilih mau mengirimkan lewat email atau WhatsApp-nya, atau mau dua-duanya juga bisa. Kemudian nanti kita bisa memberikan subjek juga. Ini secara default atau secara otomatis, mesin akan menunjukkan akan ada informasi seperti ini. Tapi kalau misalkan kita mau edit sendiri juga kata-katanya ya bisa, monggo, dipersilakan. Yang nanti akan diterima oleh jurnalis itu adalah dalam bentuk link. Jadi nanti dia baca, dia bisa buka lagi. Jadi pada saat nanti kita kirim, otomatis kalau kita memilih email, dia akan masuk email, WhatsApp, dia akan masuk WhatsApp. Oke, kita back. Ini untuk proses pengiriman ininya ya, rilis. Nah, yang mau saya sampaikan di sini berikutnya adalah laporan. Laporan tadi kita bisa atur laporannya karena ini adalah laporan sifatnya harian. Jadi setiap hari bisa kita setting juga waktunya. Coba mulai pengaturan. Ini bisa kita kirim juga nanti laporannya ini masuk di mana di WhatsApp kah atau cukup di email misalkan ya atau mau dua-duanya juga itu nanti bisa. Jadi kita tambahkan emailnya siapa, kemudian kalau nomor WhatsAppnya siapa. Topiknya nanti karena tadi kita set up ada profil dan program misalkan ya. Ini kita hanya memberikan nama saja, tapi kalau misalkan nanti ke depannya Bapak Ibu mau menggunakan preskripsi.ai ini, bisa kita buat judul yang lebih ini ya, jadi mudah untuk dilihat, oh program apa ya, misalkan sekolah rakyat langsung ya, to the point aja sekolah rakyat, kemudian menteri gitu, Pak Menterinya tadi gitu kan, Pak Syaiful, kemudian wakil menterinya, Wamen gitu kan, kemudian ada program-program yang lainnya juga misalkan. Atau teman-teman dari Humas juga mungkin punya program-program di daerah masing-masing. Itu juga nanti bisa tinggal dipilih. Kemudian nanti generate laporannya ini pun kita bisa memilih waktunya. Kalau misalkan kita pilih jam 11, berarti dari waktu sebelumnya jam 11, gitu ya. Kemudian nanti cut off datanya itu berarti jam 11 ke jam 11. Pengirimannya itu otomatis 1 jam setelah itu. Karena mesin juga perlu untuk membaca dan menganalisis datanya ya. Coba bisa langsung dibuat aja mungkin ya, kita coba. Tapi nanti akan masuk besok. Atau ada contoh juga yang bisa kita tunjukin juga. Coba ya. Ini pilih udah programnya. Buat subjek aja dulu. Nomor kamu juga tadi kayaknya nomor kamu itu bisa via email juga sih. Coba email lagi coba. Oh ada yang bertanya lagi Pak ini ya
Pak Pak Edi. Edi tadi ya. Silakan Pak Edi. Sambil Ya, menunggu terima Pak. kasih. Terima kasih, saya Edi Prabowo dari Sentra Terpadu Kartini Temanggung. Mau menanggapi atau mengajukan pertanyaan tadi yang tentang preskripsi AI itu ya. Tadi kan nilai yang diberikan itu mudah dibaca, terus nilainya 76 ya, Mbak ya. Betul kan tadi 76? Halo? Kok nggak ada suara? Sorry Mbak, tadi lagi masih mute. Iya Pak, ya Ya, boleh Pak. kan 76 nilainya. Benar kan 76 nilainya? Betul. Iya, Betul Kak. kan? Itu sebentar, inilah 76 ini saya agak sanksi kok. 76 ya. Padahal yang membuat preskripsi sendiri, yang membuat preskripsi berdasarkan prompt dari kita. Kalau yang membuat itu preskripsi sendiri kan berarti harusnya nilainya 100 dong. Dia memberikan suatu nilai yang paling baik bagi dia diberikan ke kita sebagai apa ya usernya preskripsi kan gitu kan Bu logikanya. Satu. Kemudian aksesibilitas preskripsi ini misalnya untuk teman kita yang tunarungu atau tunanetra namanya penyandang disabilitas sensoris netra sama penyandang disabilitas sensoris rungu wicara. Apakah ini di dalam ini sendiri, di dalam preskripsi sendiri ada yang untuk bisa diakses oleh mereka? Kalau tunarungu sih baca bisa ya, tapi kalau yang tunanetra terutama yang PDS netra itu kan nggak bisa lihat, jadi yang berwujud suara untuk membacakan konten itu dan itu juga AI artinya dia makin cerdas dalam memberikan input suara ke teman-teman kita itu. Dua, ketiga makin pinternya AI di preskripsi ini itu berdasarkan runtutan akun tertentu atau semua akun. Misalnya begini, contoh sederhananya. Saya dari Sentra Terpadu Kartini. Kalau bilang STKT itu kan berarti Sentra Terpadu Kartini. Nah itu kalau direkam kemudian dari sentra lain bilang STKT gitu, apakah dia preskripsi ini sudah apa namanya mudeng atau mudeng itu namanya apa ya? Iya. Berarti maksudnya bahwa tadi itu kan. bahwa itu Sentra Terpadu Kartini itu masukan dari saya sebagai akun dari ST Kartini yang mengakses adalah orang lain dari sentra lain. Seperti itu. Kemudian yang dari preskripsi tadi hasilnya itu hasil rilis misalnya atau hasil berita apapun dari itu, apakah bisa langsung masuk web tertentu misalnya dari API tadi apa API ya namanya API itu apa bisa. Kemudian yang kelima, maaf banyak pertanyaan ini Bu saya yang di format Digifla ID tadi kan ada peta ya, peta yang itu berdasarkan kabupaten kota. Nah mungkin kita perlu peta atau masukan atau apa yang kita ambil di suatu provinsi. Apa nggak ada pilihan misalnya kalau kita mengambil dari provinsi tertentu, misalnya ada pilihan misalnya ya secara jelas. Kalau kabupaten ya petanya per kabupaten, satuan terkecilnya kabupaten. Kalau misalnya pengen provinsi ya satuan terkecil provinsi, ya diklik provinsi itu bisa langsung muncul informasinya. Kalau di kabupaten kota sudah tadi. Ya demikian pertanyaannya Bu, terima kasih. Kak Edi kayaknya pertanyaannya banyak ya. Berarti ada yang tertarik kalau seperti ini. Jadi mohon maaf sama narasumber. Nanti tolong ini mungkin dijawab singkat. Nanti kita kasih kesempatan buat teman-teman yang di sini karena kan waktu ya. Karena saya juga ada kegiatan ke Cibinong sehingga nanti bagi teman-teman sentra, kemudian humas semuanya, jika hari ini belum tercover ataupun memiliki pertanyaan tapi belum bisa disampaikan, nanti bisa kita berikan nomor kontak sehingga
bisa berhubungan Ya, secara langsung. boleh. Jadi mungkin ditanggapi. Oke. Nanti satu lagi ada pertanyaan dari teman-teman secara yang hadir Ya. fisik dan nanti kita sudahi. Mungkin demikian Kakak. Silakan. Ibu. Oke Pak Edi, saya mohon izin menjawab pertanyaan Bapak tadi. Yang pertanyaan pertama itu terkait dengan penilaian tadi ya. Kenapa 76? Kenapa tidak 100? Karena ini kan dari AI-nya yang dibuat oleh Prescription.ai. Nah, Bapak mohon izin tadi kalau diperhatikan tadi, oh suaranya di sini. Oke, kalau diperhatikan tadi Mbak Catherine dan juga Mbak Stefani dalam menjawab pertanyaan itu memang tidak menjawab secara spesifik Karena bukan berdasarkan iya karena memang bukan bukan kapasitas ahli. iya bukan ahlinya juga. Dan tadi ada beberapa pertanyaan lanjutan yang memang kami lewati, tidak dijawab, Pak. Nah, namun ketika nanti misalkan Bapak Ibu nanti monggo bisa dicoba iya trialnya, Bapak juga nanti bisa mencoba misalkan dari sudut pandang sebagai ahli humas yang sudah ahlinya, nanti bisa menjawab, nanti bisa dilihat scoringnya itu nanti dapat nilai berapa, gitu ya. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua terkait dengan aksesibilitas ya terhadap ya apa namanya saudara-saudara kita tadi yang disabilitas gitu ya. Memang untuk saat ini kami belum belum sampai ke sana, Bapak. Jadi, tapi ini menjadi masukan yang sangat baik untuk kami. Jadi untuk development di depan ya ke depan mungkin nanti akan kami sampaikan hasil dari masukan yang baik ini dari Bapak kepada manajemen kami. Ya, jadi nanti siapa tahu nanti bisa dibuatkan ya diakomodir apa namanya untuk saudara-saudara kita yang disabilitas ya, sehingga mereka bisa juga menggunakan dengan bagus juga. Jadi biar tambah user friendly juga. Gitu. Kemudian yang tadi yang pertanyaan ketiga saya kurang jelas ya Itu terkait dengan apa. yang apa namanya kepintaran AI-nya satu sama lain. Gitu. Misalnya nih, kan saya udah Oke. biasa menggunakan ini. Oh, saya SKT itu sentra terpadu Kartini. Yang menggunakan itu teman-teman sentra lain. Ketika dia kan bukan Pak Edi, bukan Edi. Ngetik SKT apakah juga akan seperti itu? Ya, jadi memang preskripsi ini kami setting atau kami memang atur khusus untuk per masing-masing user sebenarnya. Jadi, nah tadi di awal tadi saya sempat mungkin jelaskan juga pada saat nanti kita setting dashboard ini akan ada beberapa informasi di awal yang harus memang kita masukkan di dalam. Sehingga si mesin ini nanti akan membaca sesuai dengan user penggunanya yang memang sudah ahlinya. Tentunya akan berbeda juga nanti ketika nanti Mbak Catherine yang menggunakan gitu ya. Tapi nanti bisa disesuaikan juga sebenarnya. Intinya sih sebenarnya poin pentingnya di dalam dunia teknologi AI adalah ya semakin sering kita menggunakan dia akan membaca, dia akan bisa mengerti gitu ya. Ini usernya ini arahnya kemana, kebiasaan atau ya habitnya dari usernya ini seperti apa. Nanti dia bisa baca gitu. Karena memang ada beberapa juga klien kami yang saat ini menggunakan masukan dari bukan masukan feedback dari mereka itu seperti itu. Oh ternyata ketika kami sering menggunakan ini dia tahu ya dengan sendirinya sehingga akurasi sentimennya juga itu berpengaruh gitu lebih akurat. Itu ya Pak. Yang keempat adalah hasil rilis bisa tidak masuk ke website atau API ya. Ya. Iya, masuknya di placement ini Mbak Stefani nih ya. Bagiannya gimana? Menambahkan ya Pak Edi dari jawaban dari Mbak Desi, kalau misalnya ini mungkin tadi masukannya mungkin ke placement ya Pak ya. Jadi misalnya kita habis bikin rilis, disebarin ke jurnalis, apakah langsung masuk ke medianya? Nah sebenarnya kalau di sini kami belum sampai ke placement tersebut, karena untuk placement sendiri, apakah kita bisa untuk naikin ke medianya bisa, tapi itu di penawaran yang berbeda, di kontrak kerja yang berbeda lagi. Kalau di sini kita hanya menyediakan memfasilitasi kontak-kontak medianya, tapi kita tidak menjamin apakah media tersebut akan naik atau tidak. Ya. Tapi kalau memang ingin ada yang dinaikkan secara khusus, itu kita juga bisa mengakomodir hal tersebut. Gitu. Oke. Terakhir terkait dengan geospasial ya. Ini cuma terbatas di kabupaten. Oke. Kalau untuk yang geospasial di kami, yang tadi formal media monitoring yang saya sampaikan di awal, itu memang keterbatasannya memang cuma sampai di level kabupaten kota. Kalau untuk provinsi memang tidak. Karena memang penggunaannya atau secara fungsionalnya itu
dia memang mengcover untuk yang daerah-daerah. Jadi memang sampai di level kabupaten dan juga kota. Itu sih. Jadi kalau biasanya kalau untuk yang di provinsi dengan adanya media tier 1 itu sebenarnya bisa ya, mungkin sampai di level itu karena media nasional kan sudah kami cover semuanya. Seperti itu sih. Jadi memang Pak untuk terkait dengan tadi pertanyaan terakhir dari Pak Edi terkait dengan geospasial ya itu ya. Itu memang kami keterbatasannya memang cuma sampai di level kabupaten kota. Demikian Bu Hajar. Baik, terima Pak kasih Edi, Bu terima Desi kasih. dan teman-teman. Oke, Mohon maaf ya kayaknya kalau mau banyak itu yang teman-teman di online nanti silahkan kami akan berikan nomor kontaknya. Nanti kita lanjutkan di WAG. Lalu mungkin kayak tadi ada Mas Samdan mau menyampaikan mungkin 1 menit, 2 menit ya, jangan lama-lama. Oke, nanti supaya efisiensi. Silahkan. Kalau yang mau bertanya kan yang dibikinkan itu hasil beritanya, tapi belum lihat tadi biasanya pengalaman kan itu kalau di itu kan ada hasil tadi dan Betul. contohnya itu apakah ada tempat khusus jadi kirim kritis sama fotonya Jadi bisa upload gambar. ya turunannya pertanyaan itu dihitungnya nanti ketika dimuat oleh media itu misalnya apakah foto poinnya berapa atau naskahnya berapa apa misalnya kalau keduanya dimuat bisa poinnya 10 gitu aja kan 2 hal berbeda ada foto berita dan naskah berita itu 2 hal berbeda jadi cetak atau elektronik. Nah ketika itu dimuat misalnya apakah punya positif atau negatif bisa aja di dalam penilaiannya sistem netral misalnya nah, itu bisa terdetek apa enggak ya kan pemberitaan itu kan semacam mancing kan kita itu sebagai pemerintah tuh nge-share ke media nah kalau media kan bisa aja dipikir misalnya kan awalnya positif kita buat rilis itu kan nah itu bisa di packing juga gitu misalnya karena kan judulnya itu tadi misalnya medsos memberikan jawaban terhadap sistem misalnya gitu kan tiba-tiba oleh media tersebut Twitter menjadi apa dengan data yang kita kirim apakah bisa maksud saya itu di tracking bisa atau enggak kan datanya dari kami misalnya jadi terima kasih Bisa lanjut Kak. Oke, ya, makasih Pak untuk pertanyaannya. Yang pertama terkait dengan upload gambar. Nah, kalau misalnya kita memang di sini kita memang ada memfasilitasi juga dari Preskripsi.ai ini untuk upload gambar ya. Jadi bisa dimasukkan nih di sini kalau di dalam dashboardnya, jadi kita bisa upload untuk gambarnya sendiri. Terus kemudian yang kedua terkait dengan tadi ya sentimen mungkin ya pertanyaannya ya sentimen pemberitaan. Nah tadi jadi kalau dalam prosesnya ini journey-nya setelah nanti kita selesai membuat press release-nya dan juga upload gambar, kita kirimkan ke media. Nah, yang tadi kembali lagi, apakah media akan menaikkan atau tidak, itu di luar dari preskripsi.ai. Nah, ketika misalnya nanti ada media yang memilih untuk menaikkan, terus tiba-tiba dipelintir nih, dijadikan negatif misalnya gitu kan, padahal kita tujuannya adalah untuk mengcounter. Sebenarnya itu apakah kita bisa deteksi atau tidak? Bisa, Pak. Itu nanti masuknya ke monitoring media, salah satu aplikasi kami juga di situ. Jadi di situ nanti akan berikan sentimennya itu misalnya, oh ternyata dari rilis kita ini dipelintir banyak jadi negatif, misalnya kayak gitu kan. Itu juga nanti bisa kita deteksi di situ sih, Pak. Gitu. Cuma ya memang kalau untuk yang mengubah dari negatif jadi positifnya itu memang nanti butuh proses yang berbeda lagi dari sini. Oke, yes. Oke. Iya. Oke, gimana, Mas? Oke. Baik, teman-temanku semuanya yang dihadir secara daring, mohon maaf keterbatasan waktu kami. Jadi, sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang telah bergabung. Mohon maaf belum bisa mengakomodir dari pertanyaan teman-teman yang semua pada raise hand ya. Padahal berarti memperhatikan. Kalau masih ada yang raise hand, berarti memperhatikan. Saya tuh khawatir ketika Zoom itu tertidur. Makanya dengan adanya raise hand, berarti teman-teman semuanya memperhatikan. Mudah-mudahan karena ini memang kalau terkait dengan AI itu teknologi kan ini ya Kak, saat ini digitalisasi itu sangat pesat banget kalau kita nggak mengetahui kayaknya ketinggalan. Teman-teman minta tolong isi daftar hadir. Nanti kami akan share hasil notulensi hari ini dan juga komunikasi by handphone boleh Bapak Ibu dan teman-teman langsung hubungi
sama juga ke kami juga hal yang baru ini karena memang ini baru setelah teman-teman ini dari Biro Humas dan ini sengaja memang bersurat ke Ditjen Resor. Jadi nanti jika ada yang memang membutuhkan hal ini atau diskusi tentunya mohon dibantu ya Kak, WA itu dibalas kan Ya. itu teman-teman memberikan akses ke teman-teman di daerah semuanya di Betul. provinsi. Ya, ya. Mungkin gitu. Sekali lagi untuk Bu Catherine, Bu Stefani, Bu Desi terima kasih Terima kasih banyak. telah hadir bersama kami dan teman-temanku semuanya juga di Indonesia. Tolong kita tetap semangat, buatlah setiap hari perubahan-perubahan terhadap pemberitaan kegiatan apapun yang dilaksanakan di sentra terpadu maupun sentra dan tetap berkarya apapun itu mau rilis mau video walaupun kita belum sempat mengadakan pengembangan kapasitas karena mungkin belum di approve ya nanti kita akan lakukan diskusi-diskusi lebih lanjut dan jika ada informasi apapun kita bisa lanjutkan di WhatsApp. Mungkin demikian sekali lagi terima kasih karena Ibu juga sudah keluar dari grup. Mari bersama-sama yang hadir di sini juga terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Kemudian kita tutup bersama-sama semoga pertemuan kita kali ini mendapatkan keberkahan dan tentunya banyak manfaat ya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus buat kita semuanya. Ya, Iya. mungkin sedikit menambahkan juga cerita sedikit. Dan bimbingan teknis itu memang langsung dilakukan oleh Presiden Direktur kami Pak Riza Maulana. Jadi dia memberikan gambaran terkait dengan digitalisasi saat ini seperti apa gitu kan. Nanti temanya itu datang dari Komdigi. Jadi kami mengikuti, kami hanya memberikan bimbingan teknis. Kemudian waktu itu dihadiri yang offline saat itu ada sekitar 100 lebih apa semua ya kalau Komdigi kan Diskominfo seluruh provinsi gitu ya hadir dan kalau nggak salah ada juga di luar itu sih yang ikut waktu itu yang join di luar instansi-instansi yang lain tembus waktu itu di YouTube dibuka di LinkedIn juga di gimana di Zoom ya kalau Zoom itu tembus 500 hampir ya 500 karena memang ada keterbatasan kalau di situ tapi kalau di YouTube itu tembus sampai 2000 ya pada saat itu jadi mungkin siapa tahu nanti ke depan kalau misalnya dibutuhkan untuk ada BIMTEK gitu misalkan dari Kemensos khusus bisa juga Jika membantu. tidak Ya,